warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Olivia dari Prodi Akuntansi Sektor Publik semester 2. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang keuangan negara. Untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pengelolaan keuangan negara dan daerah. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan keuangan negara menurut Undang-Undang 17/2003? Menurut Undang-Undang 17/2003, keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu yang baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat disajikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan dan kewajiban tersebut. Nomor 2, objek. Objek adalah semua hak dan kewajiban, termasuk kebijakan dan kegiatan fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan. Subjek adalah pemerintah pusat, Pemda, perusahaan negara atau daerah, dan badan lain yang kaitan dengan KN. Selanjutnya proses. Proses adalah terbentuknya keuangan negara dari kebijakan, perencanaan, penganggaraan, pelaksanaan, sampai pertanggungjawaban. Selanjutnya tujuannya. Tujuannya dalam rangka penyelenggaraan pemerintah negara untuk mencapai bernegara. Ruang lingkup keuangan negara menurut Undang-Undang 17/2003 adalah: yang pertama, hak untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman. Yang kedua, kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintah negara dan membayar tagihan pihak ketiga. Yang ketiga, penerimaan negara. Yang keempat, pengeluaran negara. Yang kelima, penerimaan daerah. Dan keenam, pengeluaran daerah. Selanjutnya, contoh penerimaan. Keuangan publik mencakup masalah-masalah kreasi memperoleh penerimaan ataupun pendapatan yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah. Penerimaan negara Undang-Undang 17/2003, uang yang masuk ke kas daerah. Selanjutnya pendapatan negara menurut Undang-Undang 17/2003, yaitu hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Selanjutnya tentang pengeluaran. Keuangan publik yang mencangkup aspek pengeluaran negara yang termasuk di dalamnya belanja publik, negara atau pusat dan daerah. Pengeluaran negara menurut Undang-Undang 17/2003 yaitu negara yang keluar dari kas negara. Selanjutnya, belanja negara menurut Undang-Undang 17/2003 yaitu kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengeluaran nilai kekayaan bersih. Selanjutnya, pembiayaan. Keuangan publik juga mencakup aspek pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya, seperti terminator lain dari utang atau piutang negara. Selanjutnya, pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Yang pertama, Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Selanjutnya, menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran atau pengguna barang kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya. Selanjutnya, gubernur atau bupati atau wali kota selaku kepala Pemda. Selaku kepala Pemda untuk mengelola keuangan daerah dan memiliki Pemda dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Selanjutnya, hubungan subjek pengelolaan keuangan negara. Yang pertama, hubungan pengelolaan fiskal, yaitu pemerintahan pusat termasuk BLU atau Badan Layanan Umum seperti rumah sakit. Pemerintahan provinsi termasuk BLU, pemerintahan kabupaten atau kota termasuk BLU. Selanjutnya, hubungan pengelolaan moneter. Yang lembaga pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan seperti BUMN atau BUMD. Lembaga moneter termasuk Bank Sentral, lembaga non-moneter, BUMD atau BUMD keuangan. Selanjutnya, paradigma baru dalam pengelolaan keuangan negara. Yang pertama, performance atau hasil. Yang kedua, anggaran adalah rencana. Yang ketiga, penekanan pada kebijakan, misal rencana bergulir atau MTEF. Selanjutnya, klasifikasi internasional atau GPS.
Selanjutnya fleksibilitas. Let me the manager manage. Selanjutnya akuntabilitas atau pengukur kinerja. Baik, demikian penjelasan tentang materi keuangan negara. Mohon maaf atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.